izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Terlebih dahulu, nama saya Fitra Mulyawan, SHIMA, sebagai mediator dan sertifikat. Di sini saya sebagai mediator yang telah ditunjuk oleh Bawaslu Kabupaten Klepet PDM. Selanjutnya, kepada bapak-bapak saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Pada penggugat, silakan memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Ajo. Saya calon dari Partai X. Terima kasih. Silakan pada tergugat. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Mayor dari Partai A sebagai pelapor. Baik, bapak-bapak, penggugat dan tergugat. Sebelumnya, ini adalah bapak-bapak di mediasi yang saya ditunjuk oleh Bawaslu untuk sebagai mediator. Pertama, saya jelaskan bahwa dikarenakan bapak sudah bersedia mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa mediasi yang bapak-bapak tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dari para pihak, yaitu baik tergugat dengan penggugat. Dan itu sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2016. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak yang netral dan yang membantu para pihak dalam proses perundingan. Gunanya adalah mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksa sebuah penyelesaian. Artinya di sini saya sebagai mediator tidak memutus perkara ini, tapi adalah bagaimana menyelesaikan sengketa ini kepada kedua belah pihak dengan secara damai sesuai dengan kesepakatan nantinya. Nah, di dalam pelaksanaan mediasi kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama adalah imparsial. Nah, imparsial ini adalah artinya bahwa mediator tidak memihak atau netral. Yang kedua adalah tidak punya hak memutus karena putusan diambil berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak, penggugat dan tergugat. Kemudian mengenai kerahasiaan, seluruh yang terjadi dalam proses mediasi ini itu bersifat rahasia dan juga ada bersifat kaukus. Artinya di dalam proses yang kita laksanakan ini tidak akan menyebar ke yang lain dan kerahasiaannya itu dijamin. Kemudian ada kaukus. Kaukus itu artinya jika di dalam proses mediasi ini diperlukan mediator dapat memeriksa secara terpisah, yaitu diperiksa secara terpisah, kemudian tergugat di luar dulu, atau kebalikannya, tergugat diperiksa terlebih dahulu selama waktu yang ditentukan, itu misalnya 5 menit, kemudian nanti tergugat juga 5 menit. Itu kalau terjadi deadlock, tidak terjadi kesepakatan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi dan perundingan hari ini. Pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah mendapatkan izin dari moderator.
mediator. Kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling menyerang, baik secara kata-kata maupun secara fisik. Yang keempat, tidak boleh merokok dalam ruangan selama proses mediasi. Yang kelima, tidak menggunakan HP atau HP dinonaktifkan. Yang keenam, tidak diperbolehkan merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak-Bapak setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib ini atau ada tambahan? Baik dari penggugat. Bagi saya rasa cukup. Tergugat. Mungkin tambahan dari saya yaitu mohon di saat kita melakukan mediasi tidak ada yang keluar masuk dari ruangan mediasi. Tidak kita melakukan mediasi. Baik, ada lagi. Mungkin cukup. Jadi kita sepakati bahwa kita mengacu pada tata tertib. Ya baik, penggugat, saya ingin tahu bagaimana kronologis dari pelanggaran terhadap kampanye ini. Nah, kemudian apa kepentingan dari penggugat? Baik, terima kasih mediator. Saya selaku Hajo dari caleg Partai X memasang spanduk atau alat peraga kampanye saya di simpang kampung halaman saya, dan saya masang pada hari Senin di Senin kemarin, dan pada hari Selasa saya temui spanduk atau peraga kampanye saya tergeser ke atau ditanggalkan atau pindah ke tempat lain, Pak. Dan saya ingin mengetahui bagaimana aturan atau regulasi bagi adanya pergeseran atau penanggalan alat peraga kampanye yang sudah saya pasang itu, dan yang menanggalkan atau menggeser alat peraga kampanye saya atau spanduk saya itu caleg dari partai lain juga, yang sudah saya yang sudah ada di samping saya ini. Mungkin sekian, terima kasih. Ya baik, terima kasih pada tergugat. Kemudian saya ingin tahu juga dari tergugat, nanti kita akan carikan kesepakatannya, mau benar seperti itu atau bagaimana? Baik, terima kasih untuk dilanjutkan mengenai peran atau masalah yang dibayarkan kepada kami sebagai caleg dari Partai A mengenai laporan yaitu kami dituduh atau dituding telah merusak alat peraga kampanye dari caleg X tersebut. Mungkin di sini terjadi kesalahpahaman bahwasanya kami dari caleg A memasang spanduk pada hari Selasa. Memang lokasinya sama, namun saat ini dimasang spanduk tersebut atau spanduk caleg X tersebut memang sudah rusak. Jadi bukan kami atau bukan tim kami yang merusak pada ini kenapa saya sampaikan apa yang dituduhkan kepada Ya, dicabut atau ditanggalkan alat peraganya. alat peraganya ditanggalkan dan posisinya telah berada di tanah. Itu yang menanggalkan tergugat serta timnya atau Bukan dari caleg kami atau bukan dari tim kami, itu pun telah kami konfirmasikan kepada komisaris kami atau jajaran kami ke bawah. Makanya kami memesan itu karena spanduk itu tidak ada, adanya cuma di bawah, jadi kami berhak memasang di lokasi tersebut. Itu asumsi dari kami atau pendapat dari kami. Jadi sekian yang saya sampaikan. ya baik, kalau seperti itu kita di sini saya sebagai mediator sudah mendengar keterangan dari bapak-bapak. Nah, jadi
spanduk yang sudah terpasang yang katakan tersebut dipasang seperti awal? Kalau dipasang tentu juga tidak boleh berdempetan. Iya. Nah, jadi bagaimana ya penggugat dan tergugat kalau seandainya ini saran, kalau masih ada lahan di sana tempat pemasangan itu ada ruang, nah bagaimana di antara itu yang punya tergugat, nah, kita geser sedikit agar bisa punya balihonya penggugat itu terpasang di sana. Nah, tapi posisinya sama, tapi sama menyala sedikit gitu. Nah, bagaimana itu tawaran kalau itu sepakat kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat. Baik, mungkin dari kami sebagai yang tergugat di sini mengenai masalah pemasangan kembali, kami setelah kami melakukan rapat koordinasi dengan jajaran kami bahwa kami sepakat. Jadi apapun keputusan, kami siap menggeser baliho kami karena kami tahu kami sekarang sama-sama berjuang untuk sebuah pencapaian masing-masing. Jadi kami tidak ingin ribut-ribut masalah alat peraga kami tersebut dan akan kami geser ke lokasi yang tidak mengganggu spanduk atau alat peraga yang depannya. Bagaimana tergugat? Bagi saya keputusan tersebut saya rasa cukup baik dan saya sepakat dengan saran dari mediator tersebut. Baik, kita berarti antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi sengketa dan kita buat di nota akta kesepakatan dan itu ditandatangani oleh penggugat dan tergugat dan mediator. Iya. Terima kasih pada penggugat dan tergugat. Ucapkan terima kasih. Terima kasih.